kabar teman-teman? Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana sales pemula mengawali untuk menjadi profesi sales. Basic yang terpenting untuk menekuni profesi sales pertama kali adalah identitas diri. Mengapa identitas diri itu penting sekali? Ya, karena itu akan melekat kepada Anda dari memulai merintis karir sales hingga nanti ya. Seperti kita ketahui bersama ya teman-teman, bahwa hampir mungkin nol dari orang-orang yang lulus kuliah dari pendidikannya itu bermimpi untuk berkarir di sales. Bisa ditanya, atau mungkin teman-teman ingat waktu masa lalu, waktu masih SD, ketika ditanya oleh guru kita, "Hai anak-anak, kalian pengen jadi apa nanti kalau sudah dewasa?" Sama juga seperti halnya kita menanyakan kepada anak-anak kita, kalian nanti kalau udah dewasa, setelah lulus kuliah, nanti kalian pengen kerja menjadi profesi apa? Bahkan mungkin hampir tidak ada yang akan menyatakan bahwa dia ingin mempunyai profesi sebagai sales. Macam-macam ya, ada yang pengen jadi dokter, jadi pilot, ya, jadi pengusaha gitu ya, bla 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 bla. Saya sendiri pun juga sales ini bukan karir yang saya impikan, makanya saya menceritakan tentang kisah hidup saya gitu ya di ebook saya yang pertama, yaitu Sales Bukan Karir Impian. Nanti teman-teman yang membaca ebook saya bisa mengambil inspirasi juga dari situ. Mengawali sebagai seorang sales, hal yang pertama yang harus kita tanamkan pada diri kita adalah identitas kita itu apa. Identitas kita itu mau yang seperti apa. Kenapa identitas menjadi suatu hal yang sangat penting? Ya, karena jika Anda tidak bangga dengan profesi sales yang mana yang Anda terjuni gitu ya, ya saya yakin Anda tidak akan sukses dalam waktu yang lama. Kalaupun bisa terjadi penjualan, bisa, bukan berarti tidak bisa. Kenapa saya bilang begitu ya? Saya cerita tentang pengalaman hidup saya. Jadi saya menjadi sales itu bukan karena keinginan saya waktu dulu saya pengen menjadi sales ya. Jadi saya backgroundnya adalah teknik kimia. Nah, karena kemudian komitmen dari diri saya 2 tahun saya harus membesarkan anak saya yang pertama ya. Nah, kemudian saya baru apply cari pekerjaan gitu yang sesuai dengan bidang saya, namun tidak ada yang cocok dan tidak ada yang tidak sukses juga. Sehingga mau nggak mau saya melakukan take action karena udah kepepet ya. Waktu udah berjalan terus, usia kita kan makin bertambah. Jadi akhirnya saya mengambil waktu itu saya ambil melamar menjadi sales di medical equipment ya. Di dalam hidup saya, di dalam pikiran saya sejak kecil sampai saya waktu itu ya tahun 2001 sama sekali tidak pernah berpikiran dan sama sekali tidak bermimpi untuk pengen menjadi sales. Bahkan mungkin itu adalah profesi yang sangat memalukan bagi saya. Karena saya mempunyai mindset seorang sales, waduh, harus tetap dari pintu ke pintu menawarkan ke si A, si B, si C gitu ya. Saya masih ingat waktu saya masih kecil gitu ya, dulu ada sales pedagang sepatu, tahu ya, mungkin sekarang masih ada tapi sudah berkurang lah ya. Jadi bawa sepatunya di tas yang besar, dia pergi dari rumah ke rumah membawa stok sepatunya gitu ya, ditawarin ke setiap rumah gitu. Jadi saya waktu itu berpikir, aduh susah sekali ya rasanya kayaknya jadi sales ya, karena waktu si penjual itu pun juga datang ke rumah saya gitu ya, ke rumah ibu saya maksudnya ya, kita juga nggak tertarik gitu ya dengan modelnya gitu walaupun murah gitu. Nah, jadi di image saya seorang sales itu susah gitu ya, panas-panas gitu, harus menawarkan dagangannya dari ujung rumah sampai ke rumah ujung sana gitu kan, yang mana terkadang tidak terjadi penjualan sama sekali gitu. Aduh, betapa menyedihkan gitu ya hidupnya gitu waktu itu ya, saya waktu
waktu mengambil pekerjaan ini ya sudahlah kepepet gitu ya. Makanya kenapa saya membuat video ini gitu ya. Jadi dan saya sekarang merasa sangat bangga sekali dengan profesi saya sales. Dulu sampai sempat bertahun-tahun saya itu jika ditanya oleh temennya pada saat kita reuni, kamu pekerjaannya apa? Biasa kan kalau reuni selalu kepo ya, si ini kerja apa, si itu kerja apa, pengen tahu dia sukses sejauh mana gitu kan. Nah, saya termasuk orang yang waktu itu gitu ya, dulu sekali itu cukup malu sekali dengan identitas saya sebagai seorang sales gitu ya. Saya merasa uh, ya kayak kayak kasta terendah gitu ya. Nah, uh, oke, kembali lagi ya ke ini. Jadi kenapa apa identitas sales itu penting sekali? Uh, saya tidak ingin teman-teman sebagai sales pemula itu melakukan kesalahan yang sama seperti yang saya lakukan 18 tahun yang lalu. Jadi, saya pengen teman-teman semua yang sekarang berprofesi sebagai sales atau yang baru mengawali sebagai sales itu punya kebanggaan dengan identitasnya sebagai seorang sales. Kenapa saya ulang lagi, kenapa identitas ini penting sekali? Yes, karena pada saat Anda ditanya pada saat menawarkan barang gitu ya, dan mendatangi prospek Anda, kan pasti ditanya yang pertama kali pada saat kenalan pekerjaan Anda apa gitu ya kan. Pada saat kita juga kemudian memang harus ngasih kartu nama gitu ya. Pada saat kita ngasih kartu nama kita dengan sangat bangga bahwa saya adalah sales di perusahaan ini gitu. Nah, jadi waktu saya 18 tahun lalu menjadi sales pemula gitu ya, yang mana tidak ada background seorang sales, skill sales sama sekali nggak ada, tidak pernah belajar menjadi sales, yang mana juga produk yang dijual benar-benar bukan produk yang familiar, bukan produk yang kita sama sekali tidak tahu. Cuman karena memang saya orangnya selalu willing to learn ya, jadi selalu suka belajar hal yang baru, dan jika saya dikasih tantangan maka saya akan pelajarin dan saya harus sukses di situ, walaupun mungkin sempat jatuh bangun ya udah, kita jatuh ya bangun lagi gitu ya. Nah, kenapa identitas ini penting sekali ya? Karena kalau kita tidak bangga menjadi seorang sales, jadi di dalam bayangan kita itu harus pada saat kita menetapkan ini this is my job ya, this is my profession, ini adalah karir yang saya tekunin dan saya akan mencoba untuk konsisten di profesi ini. Nah, di dalam bayangan teman-teman gitu ya, harus bayangin kamu itu mau jadi sales yang seperti apa, sales profesional yang seperti apa nantinya, sales yang agresif kah, sales yang selalu achieve target kah gitu ya. Nah, jadi kalian harus punya bayangan di dalam pikiran itu, kalian nanti mau jadi sales yang seperti apa ya, karena itu akan menuntun kalian menuju kesuksesan kalian gitu dalam meniti karirnya gitu. Nah, jika kalian tidak menentukan identitas kalian nanti itu pada saat meniti karir pertama kali di sales ini, tidak menentukan itu, maka kalian hanya sekedar itu hanya sebuah jabatan aja, hanya sebuah name bahwa seorang sales. Jadi benar-benar hanya seorang apa namanya ya, pekerjaannya adalah menawarkan barang gitu, hanya menawarkan produk gitu loh. Ya memang sales itu menawarkan produk gitu, tapi itu akan jauh berbeda feelingnya gitu ya, semangatnya, jika di dalam mindset kalian teman-teman gitu ya sudah ditanamkan di dalam diri sendiri itu identitasnya, I am a sales. Nah, salesnya mau sales yang seperti apa? Sales hebat, sales yang selalu tembus targetnya, sales yang cemerlang gitu ya. Nah, jika hanya ya sudahlah saya menjadi sales saja lah gitu kan gitu, kemudian seperti saya 18 tahun lalu, ya sudahlah, habis nggak ada lagi pekerjaan gitu kan yang mau terima saya waktu itu betapa menyedihkan ya.
Saya rasa teman-teman juga ada yang seperti saya gitu ya waktu itu gitu. Jadi jangan malu ya teman-teman ya. Jadi sales itu duitnya banyak, nanti akan ketagihan tadi. Nah, jadi jika kita sales yang punya kepribadian, punya identitas yang sangat bangga dengan kepribadian kita, maka kita akan sangat pede pada saat menawarkan solusi kepada calon customer kita. Nah, namun jika kita tidak menanamkan identitas itu di dalam diri kita dan tidak ada kebanggaan, tidak ada komitmen di dalam diri kita untuk menyandang predikat tersebut sebagai seorang sales gitu ya, maka jalan itu rasanya berat sekali teman-teman gitu. Saya ngerasain sendiri betapa beratnya gitu, dan betapa beratnya kaki itu melangkah. Saya harus ngomong bagaimana gitu ya, hilang semua kata-katanya gitu ya teman-teman gitu loh. Jadi karena apa? Karena antara pikiran dan badan itu bertentangan gitu loh. Jadi aduh, ini adalah enggak aku banget deh gitu loh ya, mirip seperti itu. Jadi teman-teman pada saat memang menekuni sebagai sales, jadi harus tanemin dalam hati gitu, supaya enggak pada saat berjalan kemudian kan aduh enggak aku banget deh gitu. Ketika teman-teman kemudian ada feeling seperti itu, aduh udah berhenti aja deh cari kerjaan yang lain gitu ya. Jangan sampai kamu tersiksa, jangan sampai tersiksa gitu ya, kebebanan, stres karena itu. Kecuali sih memang kuat ya, kuat dan memang tahan banting gitu ya. Jadi ya sudah deh, ambil komitmen ini, mau nggak mau saya memang harus lanjut ini demi keluarga, ya kan? Mau gimana lagi gitu. Oke, jadi summary-nya adalah kita sebagai sales pemula itu harus mempunyai identitas diri, kebanggaan diri untuk menjadi seorang sales, dan harus mempunyai komitmen. Jadi ada ikatan emosional di dalam diri pribadi ini dengan profesi tersebut. Dan stop untuk mempunyai mental mesin absen ya. Karena sebagai seorang sales tidak boleh punya mental mesin absen. Kenapa? Karena customer yang beli produk kita pasti menghubungi kita dong gitu ya. Jadi ya itu adalah komitmen yang kita jalanin untuk menjadi seorang sales. Kalau kamu punya komitmen yang seperti itu ya, dijamin customer kamu akan puas dan repeat order akan terus jalan.